Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Ridwan Hasan Saputra. Terima kasih kepada Republika yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu pengisi acara Doa untuk Bangsa. Karena background saya di bidang pendidikan, maka saya akan bercerita tentang masalah pendidikan di Indonesia supaya bisa melangkah bersama untuk menguatkan bangsa. Bapak Ibu, tentu kita pahami sekarang, di bidang pendidikan saat ini kita sedang mengalami kemunduran. Ketika di masa normal pun terus terang kita sedang mengalami kemunduran. Karena prestasi kita khususnya dalam bidang matematika dan sains dibandingkan dengan negara lain, itu sudah mulai terlihat bahwa kita di belakang, ya, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita menggalakkan yang namanya literasi dan numerasi, ya, karena hasil dari PISA, ya, Indonesia jauh di belakang. Nah, sekarang kita kaji, kenapa bisa seperti itu? Adakah yang salah dengan pendidikan kita? Nah, mari kita lihat. Kita pahami hadis Nabi bahwa al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah sekarang, bagaimana masyarakat kita, guru, murid, dan orang tua siswa menghargai ilmu? Nah, pertama, ketika kita bicara ilmu itu adalah cahaya, bagaimana niat kita mempelajarinya? Selama ini mungkin niat kita belajar adalah untuk dapatkan pekerjaan, supaya dapat gelar, supaya mungkin dikenal sebagai orang pinter, atau pengen jadi juara kelas, juara berbagai lomba. Mungkin itu. Padahal terus terang ilmu itu harus diniatkan untuk sesuatu yang baik. Ya, seperti halnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita niatnya hanya seperti itu, terus terang hanya untuk gelar, hanya untuk mencari pekerjaan, itu terus terang terlalu kecil. Kenapa? Karena itu akan membuat hukum alam berlaku. Yang pintar dapat pekerjaan, yang bodoh tidak dapat pekerjaan. Makanya wajar ketika misalkan pendidikan kita itu rendah mutunya, maka banyak pengangguran di Indonesia. Harusnya apa dong? Istilahnya itu niat kita dalam menuntut ilmu. Ingat hadis Nabi juga, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk setiap muslim. Artinya apa? Kita menuntut ilmu, niatkanlah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah ridho, maka insya Allah ilmu itu akan jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga apa? Akan punya efek positif di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari sekarang kita betulkan niat. Apalagi di masa PJJ ini, artinya pembelajaran jarak jauh, karena mungkin pembelajaran tatap muka masih tidak diizinkan. Mari niatkan menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau sudah kita bicara menuntut ilmu untuk mendapatkan ridho Allah, apa yang harus dilakukan? Pertama, ya, seorang guru ketika mengajar harus mengarahkan pelajaran yang disampaikan untuk mengajak muridnya semakin bertakwa kepada Allah, semakin banyak mengingat Allah. Mau dia mengajar matematika, mengajar IPA, apalagi mengajar yang sifatnya agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Ajak murid-muridnya untuk berpikir meningkatkan iman kepada Allah ketika belajar. Ini sangat penting, sehingga insya Allah Allah ridho dan itu akan menjadi sebuah ilmu. Nah, bagaimana dengan muridnya?
Yang sangat penting bagi seorang murid adalah ketika belajar, tolong hormati gurunya, muliakan gurunya. Karena apa? Ketika seorang murid memuliakan gurunya, nanti insya Allah ilmunya akan pindah. Ya, itu diibaratkan murid itu gelas, guru teko. Jadi ketika memuliakan, posisi murid itu di bawah, teko itu di atas, sehingga ilmunya akan pindah. Tetapi kalau muridnya itu tidak sopan terhadap guru, ya, malah menghinakan guru, tidak tajim, tidak punya adab terhadap guru, itu ibaratnya posisi gelas di atas, gurunya di bawah. Makanya apa? Ilmunya tidak akan pindah dan jadilah dia murid yang bodoh. Ya. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah ketika murid sudah mulai takjim terhadap guru, artinya posisi gelasnya di bawah, tekonya di atas. Nah, guru ini pun ilmunya harus banyak, ilmunya harus ada. Jangan sampai guru itu ibarat teko yang airnya kosong. Artinya apa? Tidak ada yang ditumpahkan terhadap murid ini. Sehingga apa? Ya, murid sudah takjim tapi gurunya tidak pintar atau tidak banyak ilmu, ya sama juga pendidikan akan bermasalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, mari teruslah belajar supaya terus mendapat pengetahuan dan mendapat ilmu sehingga masih ada yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Dan insya Allah kalau murid-murid kita itu pintar, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ada lagi yang menarik. Apa peran orang tua? Nah, peran orang tua dalam pendidikan, dalam hal ini adalah yang pasti ya membiayai anaknya, ya, memfasilitasi anaknya untuk berbagai kebutuhan dalam bidang pendidikan. Dan yang sangat penting juga adalah hormati gurunya, ya, guru muridnya atau guru putra putri Bapak Ibu, tolong dihormati. Saat ini terus terang banyak orang tua yang mungkin melihat gurunya itu miskin, ya, gurunya itu sepertinya derajatnya lebih rendah dari orang tua tersebut, kebanyakan mereka menghinakan. Malah sering terjadi kita dengar guru dipukul oleh orang tua, guru dituntut oleh orang tua, sehingga banyak guru yang dipenjarakan. Bahkan sekarang pun, kiai pun dituntut oleh orang tua siswa. Ya, di pesantren sudah mulai ada yang seperti itu. Nah, jika orang tua seperti itu, jangan harap mendapatkan ilmu yang berkah anaknya dari gurunya. Jadi justru sekarang saatnya orang tua itu juga takjim, menghormati, memuliakan gurunya. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau ini terbentuk, maka ilmu akan mudah tersebar dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti, walaupun tidak terjadi tatap muka, Zoom meeting, atau berbagai fasilitas di media sosial, itu akan menjadi tempat ilmu, ya, yang insya Allah akan memberikan dampak bagi kita semua. Jangan sampai begini Bapak Ibu, yang terjadi saat ini mungkin bukan terjadi transfer ilmu, tapi terjadi transfer pengetahuan. Kalau transfer pengetahuan, terus terang, tidak ada jaminan, ya, itu akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan misalkan ketika orang niatnya untuk misalkan mencari kerja, belum tentu pengetahuan itu membuat dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Karena bisa jadi pengetahuan itu belum tentu bermanfaat buat dirinya. Jadi kita harus niatkan menuntut ilmu itu dengan proses yang tadi, ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah sekarang, mari kita kaji hadis Nabi berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan menuju suatu tempat, lalu dia menuntut ilmu di situ, Allah akan menunjukkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah,
Bapak Ibu, ya, mungkin sekarang anak Bapak Ibu tidak pergi ke sekolah. Perginya mungkin ke Zoom meeting. Nah, ingat, walaupun sifatnya virtual, kita harus niatkan bahwa ini untuk menuntut ilmu. Dan ketika menuntut ilmu, nih, insya Allah kita akan mudah menuju jalan kepada surga. Makna surga di sini sebenarnya, ya, suatu kebahagiaan yang akan kita dapat. Nah, mari kita renungkan tentang pendidikan di Indonesia. Kadang-kadang di Indonesia itu ketika zaman offline, orang datang ke sekolah. Tapi yang didapat mungkin anaknya dibully, terjadi tawuran, terjadi hal-hal yang tidak baik malah di sekolah tersebut. Harusnya menuju surga, tapi menujunya malah mungkin neraka, masalah. Nah, apa yang terjadi? Menurut saya, jangan-jangan sekolah itu bukan lagi tempat menuntut ilmu. Karena apa? Karena gurunya pun niatnya mengajar, bukan mendidik atau mengajarkan ilmu untuk membuat anak menjadi anak yang soleh. Murid pun niatnya juga bukan nuntut ilmu, tapi bermain. Nah, makanya tolong Bapak dan Ibu ingatkan putra-putrinya dan Bapak Ibu guru, ketika kita sudah mulai membuka Zoom meeting untuk mengajar, mari ya kita mulai niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya dimulai dengan doa, ya, yang tujuannya itu yang harus diniatkan untuk menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah ilmu akan tersebar. Nah sekarang, Pak Ridwan, sebenarnya apa sih nanti manfaat dari ilmu itu? Nah, ini ada yang menarik loh Bapak Ibu. Hubungannya dengan bagaimana nanti membuat negeri kita itu menjadi lebih baik. Ilmu nanti yang harus diajarkan atau yang harus dimiliki oleh siswa itu mengasah 3 antena, harus mengasah 3 antena. Apa itu? Antena panca indera, antena akal, dan antena hati. Antena panca indera itu apa? Berarti fisik. Jadi si anak pun diajarkan tuh ilmu tentang berolahraga, ya, supaya ibaratnya tuh badannya sehat. Kan di masa pandemi ini ada yang namanya imun. Nah, imunnya harus kuat, ya, imunnya harus kuat dengan cara berolahraga. Ikutlah acara olahraganya bela diri atau olahraga apa saja, ya. Itu fisik. Yang kedua adalah akal, ya. Dengan cara ya belajar pengetahuan seperti matematika, IPA, mungkin bahasa, ya, penyelesaian masalah, IPS dan lain-lain, ya. Tapi ingat, semua niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mengejar-ngejar pekerjaan. Ya, kalau hanya pengetahuan saja tanpa ada ridho Allah, pekerjaan pun mungkin tidak jadi pekerjaan yang manusia biasa saja, tidak dalam tanda petik pekerjaan yang membuat kita punya martabat yang baik. Ingat, mendapatkan ridho Allah. Itu antena kedua. Antena ketiga dan yang paling penting adalah antena hati. Ya, antena hati ini adalah ini di batin kita. Bagaimana caranya? Pendidikan itu membuat iman seseorang semakin kuat dan takwanya pun semakin tinggi. Ya. Sehingga mudah-mudahan nanti dia akan menjadi orang yang beruntung. Loh, Pak Ridwan, kok bisa nyambung dengan orang yang beruntung? Mari kita lihat surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Di sini Allah mengatakan, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Loh, Pak Ridwan, apa hubungannya dengan ayat tersebut? Nah, mari kita lihat.
tentunya sebenarnya orang belajar itu pasti kan ingin menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Bahasanya mah mungkin orang yang beruntung. Betul tidak? Nah, untuk jadi orang yang beruntung, ternyata nih dikatakan di Al-Quran, di surat Al-Asr tadi, kan lawan dari tidak merugi beruntung. Berarti kecualinya kita hilangkan. Sehingga kalau ingin jadi orang beruntung, pertama harus beriman. Kalau kita bicara iman, ini berarti sumbunya, atau ini namanya berarti antenanya antena hati. Berarti antena hati itu harus hidup. Ya, antena hati harus hidup. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh berarti apa? Ketika beramal, antena fisiknya harus hidup. Ya, berarti antena fisik harus hidup. Makanya pembelajaran tadi olahraga itu penting untuk dilakukan. Yang berikutnya, saling menasehati. Untuk bisa menasehati berarti apa? Butuh akal yang bagus. Nah, makanya tadi pendidikan pun harus mengasah akal. Sehingga ketika dalam pendidikan kita hatinya bagus karena diasah, diajari, akalnya bagus karena diasah dan diajari, fisiknya bagus karena diasah dan diajari, insya Allah akan menjadi orang beruntung. Tapi ingat, semua itu karena apa? Ada iman. Di mana apa? Niatnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, karena saya juga kebetulan adalah orang matematik atau guru matematika, saya coba tuh buat semacam pemodelan bahwa yang namanya beriman, saya sebutnya sumbu Y. Yang namanya beramal soleh, sumbu X. Yang namanya menasehati, sumbu Z. Jadi sumbu Y itu hati, sumbu X itu panca indera atau fisik, sumbu Z itu akal. Sehingga berbentuk 3 dimensi yang kita anggap dia sebagai kotak atau kubus atau balok. Itulah wadah rezeki. Jadi semakin tinggi iman seseorang, ya, semakin cerdas dia, semakin kuat fisiknya, insya Allah wadah rezekinya itu besar. Sehingga apa? Insya Allah hidupnya jadi akan lebih beruntung daripada yang lain. Nah, untuk kepentingan bangsa, jika orang-orang Indonesia wadah rezekinya besar, jadi ukuran volume balok-baloknya itu makin besar, berarti akan banyak yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung ini, ketika volumenya semakin besar, bisa mensubsidi orang-orang yang volumenya kecil keberuntungannya. Sehingga misalkan setengah penduduk Indonesia itu beriman, beramal soleh, dan saling menasehati, insya Allah bisa membuat bangsa ini semakin kuat. Karena apa? Keberuntungannya bisa menutupi orang-orang yang kurang beruntung. Nah, dari sini makanya mari Bapak Ibu guru dan orang tua siswa semua, kita perbaiki niat dalam belajar. Insya Allah, walaupun di masa pandemi, ya, yang mungkin belajar tatap muka masih tidak diperbolehkan, anak-anak kita masih bisa mendapatkan ilmu dan masih bisa beruntung. Dan sebenarnya, mohon maaf nih, masalah menuntut ilmu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak kita saja. Kita sebagai orang tua harus terus menuntut ilmu. Ya, carilah guru. Dan ada satu hal yang sangat penting. Ilmu itu ya ada dari ridho gurunya. Makanya tugas para murid yang sangat penting, saya ingatkan lagi. Muliakan gurunya, siapapun dia. Ya. Dan tolong untuk orang tua juga, muliakan guru anak-anak kita dan muliakan guru kita, ya. Dan doakan terus
guru kita, para pemimpin kita, supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Indonesia akan maju, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar ketika Allah ridho dengan kita dan ilmu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan Republika yang menggelar acara ini semakin maju. Dan di tahun 2021, bangsa Indonesia pun akan tercerahkan oleh berita-berita yang dibuat oleh Republika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.